Halo teman-teman, selamat datang di Sinau di Mari channel. Hari ini saya akan mengajarkan tentang seleksi kompetensi teknis soal untuk penata layanan operasional. Ini berdasarkan kisi-kisi yang dari pemerintah ya. Materi pokoknya ini yang pertama. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa ngeliat di deskripsi YouTube. Kita langsung masuk aja ke contoh soal yang pertama. Anda sebagai seorang penata layanan operasional di sebuah kantor pemerintah, suatu hari atasan Anda meminta Anda untuk melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional yang terjadi di divisi pelayanan publik. Beberapa keluhan dari masyarakat telah diterima, seperti lamanya waktu tunggu pelayanan dan kurangnya informasi yang jelas tentang prosedur pelayanan. Berdasarkan situasi tersebut, apa tujuan utama dari melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional? Yang A. Menunda penyelesaian masalah. Yang B. Mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi. Yang C. Menyalahkan pihak lain atas masalah yang terjadi. Yang D. Mengabaikan masalah yang ada. Yang E. Membuat laporan tanpa tindakan lanjut. Di sini kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan situasi tersebut, apa tujuan utama dari melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional? Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi. Kita lihat opsi yang A, menunda penyelesaian masalah. Menunda penyelesaian masalah itu salah karena bukan tujuan dari kajian awal. Kajian awal justru dilakukan untuk mempercepat penyelesaian masalah dengan memahami akar permasalahan. Jadi yang jawaban nomor A ini salah. Lalu yang C, kenapa ini salah? Menyalahkan pihak lain atas masalah yang terjadi. Ini salah karena tidak produktif dan tidak membantu dalam menyelesaikan masalah. Kajian awal itu bertujuan untuk memahami masalah secara objektif dan mencari solusi yang tepat. Jadi makanya yang C ini salah. Selanjutnya yang D, kenapa yang D salah? Mengabaikan masalah yang ada. Mengabaikan masalah akan menyebabkan keluhan masyarakat sehingga semakin meningkat dan kualitas layanan operasional menurun. Kajian awal dilakukan untuk mengatasi masalah bukan mengabaikannya. Jadi yang D ini salah. Selanjutnya yang E, membuat laporan tanpa tindakan lanjut. Ini juga salah karena membuat laporan tanpa tindakan lanjut tidak akan menyelesaikan masalah. Kajian awal harus diikuti dengan tindakan nyata untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi. Untuk pembahasan lebih lengkapnya seperti ini, kalau teman-teman ingin melihat pembahasannya, kenapa jawabannya bisa B, lalu ini mengapa pilihan yang lain salah, kenapa ini salah yang A, kenapa yang C juga salah, terus kenapa yang D ini salah, dan kenapa yang E ini salah. Ini pembahasan lebih lengkapnya. Di soal yang pertama atau soal nomor 1, teman-teman itu mempelajari tentang tujuan utama dari melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Di sini adalah mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi. Langkah ini penting untuk memahami masalah secara mendalam, merumuskan solusi yang tepat, dan mencegah
terulangnya masalah di masa depan. Sebagai penata layanan operasional, Anda harus mampu mengumpulkan dan menganalisis data, mengidentifikasi akar masalah, menyusun rekomendasi solusi, dan melaksanakan solusi tersebut dengan efektif. Dengan langkah-langkah ini, Anda memastikan bahwa permasalahan layanan operasional ditangani dengan baik dan kualitas layanan meningkat. Jadi untuk soal nomor 1 yang kita pelajarin adalah yang ini, tentang tujuan utama dari melakukan kajian awal terhadap permasalahan operasional. Teman-teman bisa mengembangkannya sendiri ya. Soal yang kedua. Anda adalah seorang penata layanan operasional di sebuah kantor pemerintah. Suatu hari, atasan Anda meminta Anda untuk melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional yang terjadi di divisi pelayanan publik. Beberapa keluhan dari masyarakat telah diterima, seperti lamanya waktu tunggu, pelayanan, dan kurangnya informasi yang jelas tentang prosedur pelayanan. Berdasarkan situasi tersebut, apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional? Yang A, menyusun laporan akhir. Yang B, mengumpulkan data dan informasi terkait masalah. Yang C, menyalahkan staf yang bertanggung jawab. Yang D, mengabaikan masalah. Yang E, langsung mengambil tindakan tanpa analisis. Kita lihat dulu pertanyaannya. Di sini, berdasarkan situasi tersebut, apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional? Untuk jawaban nomor 2, yang paling benar adalah yang B. Mengumpulkan data dan informasi terkait masalah. Di sini kita lihat opsi yang A. Kenapa ini salah? Menyusun laporan akhir. Karena menyusun laporan akhir bukanlah langkah pertama dalam kajian awal. Jadi laporan akhir ini disusun setelah data dikumpulkan, dianalisis, dan solusinya dirumuskan. Jadi jawaban yang A ini salah. Lalu kenapa yang C salah? Menyalahkan staf yang bertanggung jawab. Ini juga salah karena menyalahkan staf tanpa memahami masalah secara mendalam tidak produktif dan tidak membantu dalam menyelesaikan masalah. Kajian awal bertujuan untuk memahami masalah secara objektif. Lalu yang D, mengabaikan masalah, ini juga salah. Karena mengabaikan masalah akan menyebabkan keluhan masyarakat semakin meningkat dan kualitas layanan operasional menurun. Kajian awal dilakukan untuk mengatasi masalah, bukan mengabaikannya. Jadi ini salah. Lalu yang E, langsung mengambil tindakan tanpa analisis. Ini juga salah, karena langsung mengambil tindakan tanpa analisis dapat menyebabkan solusi yang tidak tepat dan tidak efektif. Kajian awal diperlukan untuk memahami masalah secara mendalam sebelum mengambil tindakan. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengumpulkan data dan informasi terkait masalah. Berikut ini pembahasan secara lebih lengkap kenapa jawaban yang paling tepat adalah yang B, lalu mengapa pilihan yang lain salah. Di sini yang A, kenapa ini salah, yang C, kenapa ini salah, yang D, kenapa ini salah, dan yang E, ini kenapa ini salah. Ini pembahasan secara lebih lengkapnya ya, kalau teman-teman pengen lebih mempelajarinya lagi. Berikut ini kesimpulan yang kita pelajari di soal yang kedua. Soal yang kedua ini belajar tentang langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Di sini adalah mengumpulkan data dan informasi terkait masalah. Langkah ini penting untuk memahami masalah secara menyeluruh dan mengidentifikasi akar masalah. Sebagai penata layanan operasional, Anda harus mampu mengumpulkan dan menganalisis data, mengidentifikasi akar masalah, menyusun rekomendasi solusi, dan melaksanakan solusi tersebut dengan efektif.
Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat memastikan bahwa permasalahan layanan operasional ditangani dengan baik dan kualitas layanan meningkat. Jadi kalau teman-teman pengen lebih mendalami lagi untuk soal nomor 2 ini, belajar tentang ini ya, langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan kajian awal terhadap permasalahan operasional. Teman-teman bisa mengembangkannya sendiri. Ini hanya berupa rangkuman ya. Selanjutnya soal yang ketiga. Anda adalah seorang penata layanan operasional di sebuah kantor pemerintah. Suatu hari atasan Anda meminta Anda untuk melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional yang terjadi di divisi pelayanan publik. Beberapa keluhan dari masyarakat telah diterima, seperti lamanya waktu tunggu pelayanan dan kurangnya informasi yang jelas tentang prosedur pelayanan. Berdasarkan situasi tersebut, apa yang dimaksud dengan akar masalah dalam kajian awal? Yang A, gejala yang terlihat dari masalah. B, penyebab utama yang mendasari terjadinya masalah. Yang C, tanggapan dari pihak yang terlibat. D, laporan akhir dari kajian. Yang E, tindakan sementara yang diambil. Berdasarkan pertanyaannya di sini, apa yang dimaksud dengan akar dalam kajian awal? Jadi yang jadi pertanyaan itu akar masalah dalam kajian awal. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Penyebab utama yang mendasari terjadinya masalah. Kenapa yang A ini salah? Gejala yang terlihat dari masalah, karena gejala yang terlihat dari masalah seperti lamanya waktu tunggu adalah akibat dari akar masalah. Mengatasi gejala tanpa memahami akar masalah tidak akan menyelesaikan masalah secara tuntas. Jadi kenapa yang A ini salah? Terus yang C, tanggapan dari pihak yang terlibat, ini juga salah. Kenapa? Karena tanggapan dari pihak yang terlibat dapat memberikan informasi tambahan, tetapi bukan tentang akar masalah. Akar masalah adalah penyebab utama yang mendasari terjadinya masalah. Jadi yang C ini juga salah. Lalu yang D, kenapa ini salah? Laporan akhir dari kajian. Laporan akhir dari kajian adalah hasil dari proses kajian awal, bukan akar masalah itu sendiri. Laporan tersebut berisi analisis dan rekomendasi solusi berdasarkan akar masalah yang telah diidentifikasi. Jadi kenapa yang D ini salah? Lalu yang E, tindakan sementara yang diambil. Ini juga salah karena tindakan sementara yang diambil adalah langkah darurat untuk mengatasi gejala masalah, bukan akar masalah. Tindakan sementara tidak akan menyelesaikan masalah secara mendalam. Jadi untuk soal yang ketiga, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Penyebab utama yang mendasari terjadinya masalah. Berikut ini penjelasan secara lebih lengkap ya. Kalau teman-teman masih kurang memahami tadi pembahasan dari saya, ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lalu mengapa pilihan yang lain salah? Ini kenapa yang A ini salah, kenapa yang C ini salah, kenapa yang D ini salah, dan kenapa yang E ini salah. Ini pembahasan yang lebih lengkapnya. Berikut ini apa yang kita pelajarin di soal nomor 3. Nomor 3 ini mempelajari tentang akar masalah dalam kajian adalah penyebab utama yang mendasari terjadinya masalah. Di sini mengidentifikasi akar masalah penting untuk mengatasi masalah secara mendalam dan merumuskan solusi yang tepat. Sebagai penata layanan operasional, Anda harus mampu mengumpulkan dan menganalisis data, mengidentifikasi akar masalah, menyusun rekomendasi solusi, dan melaksanakan solusi tersebut dengan efektif. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat memastikan bahwa permasalahan layanan operasional ditangani dengan baik dan kualitas layanan meningkat. Jadi, kalau teman-teman pengen lebih mempelajarinya, teman-teman bisa mengembangkan lagi tentang akar permasalahan dalam kajian awal
Seperti contoh soal yang nomor 3 ini. Teman-teman bisa lebih mengembangkan lagi. Ini cuman berupa rangkuman ya. Selanjutnya soal yang keempat. Seorang penata layanan operasional di sebuah instansi pemerintah ditugaskan untuk mengidentifikasi akar masalah terkait rendahnya kepuasan pelanggan terhadap layanan administrasi. Setelah melakukan observasi awal, dia menemukan beberapa gejala seperti antrian yang panjang, keluhan tentang waktu pelayanan yang lama, dan kesalahan dalam pengisian dokumen. Untuk mengidentifikasi akar masalah secara sistematis, alat apa yang paling tepat digunakan? A. Diagram Pareto, B. Matriks SWOT, C. Flowchart, D. Brainstorming, E. Diagram Fishbone atau Cause and Effect Diagram. Untuk soal yang keempat, kita lihat apa yang ditanyakan ya. Alat apa yang paling tepat digunakan untuk mengidentifikasi akar masalah secara sistematis? Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Diagram Fishbone atau Cause and Effect Diagram. Kenapa diagram Pareto ini salah? Yang A ya, kita analisis dulu kenapa ini salah. Karena diagram Pareto ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan frekuensi atau dampaknya. Alat ini membantu memprioritaskan masalah yang paling sering terjadi atau memiliki dampak besar, namun diagram Pareto tidak secara langsung mengidentifikasi akar penyebab masalah, melainkan lebih pada fokus pada mengelompokkan masalah berdasarkan tingkat keparahannya. Jadi ini tidak sesuai untuk mengidentifikasi akar masalah ya. Lalu yang B, kenapa yang B ini salah? Matriks SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Ini digunakan untuk menganalisis situasi internal dan eksternal suatu organisasi. Meskipun alat ini berguna untuk perencanaan strategis, ia tidak secara langsung dirancang untuk mengidentifikasi akar masalah secara konteks operasional. Jadi kenapa ini salah ya? Lalu yang C, flowchart, ini juga salah. Karena flowchart itu adalah alat yang digunakan untuk memetakan alur proses atau langkah-langkah dalam suatu sistem. Meskipun flowchart dapat membantu memahami proses yang ada, ia tidak secara langsung mengidentifikasi akar penyebab masalah. Jadi yang C ini juga salah. Lalu yang terakhir, brainstorming. Ini juga salah. Kenapa? Karena brainstorming ini adalah teknik untuk menghasilkan ide-ide kreatif secara kolektif. Meskipun brainstorming dapat membantu mengumpulkan berbagai perspektif tentang masalah, ia tidak menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk mengidentifikasi akar masalah. Jadi, ini juga salah. Jadi, untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah diagram Fishbone atau Cause and Effect Diagram. Yang E. Untuk pembahasan lebih jelasnya seperti ini ya teman-teman. Kenapa ini jawaban yang benar itu yang E, diagram Fishbone. Lalu ini mengapa pilihan yang lain salah. Ini kenapa diagram Pareto, jawaban yang A ini salah. Lalu matriks SWOT, yang jawaban yang B juga kenapa ini salah. Lalu flowchart, kenapa ini juga salah. Nah di sini yang terakhir yang brainstorming ya. Kenapa ini juga salah? Nah ini. Yang brainstorming, kenapa ini salah ya? Untuk soal yang nomor 4 ini, kita mempelajari dalam konteks penata layanan operasional, penggunaan diagram Fishbone akan membantu mengidentifikasi akar masalah secara komprehensif dan sistematis. Jadi, untuk soal yang keempat ini kita mempelajari tentang diagram Fishbone ya.
yang untuk membantu mengidentifikasi akar masalah. Dan di sini sehingga solusi yang diusulkan dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Diagram fishbone adalah alat yang paling tepat untuk mengidentifikasi akar masalah dalam kajian awal karena memungkinkan analisis sistematis terhadap berbagai faktor penyebab. Di sini, diagram fishbone juga dikenal sebagai cause and effect diagram atau diagram Ishikawa, adalah alat yang sangat efektif untuk mengidentifikasi akar masalah. Diagram ini memetakan berbagai faktor penyebab masalah ke dalam kategori seperti manusia, metode mesin, material, lingkungan, dan manajemen. Dengan menggunakan alat ini, penata layanan operasional dapat secara sistematis menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kepuasan pelanggan. Jadi kalau teman-teman pengen lebih memahami soal nomor 4, teman-teman bisa belajar tentang berbagai alat untuk mengidentifikasi permasalahan ya. Kalau ini lebih ke diagram fishbone ya. Teman-teman bisa mengembangkannya sendiri. Lanjut ke soal yang terakhir, soal yang kelima. Anda adalah seorang penata layanan operasional di sebuah kantor pemerintah. Suatu hari, atasan Anda meminta Anda untuk melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional yang terjadi di divisi pelayanan publik. Beberapa keluhan dari masyarakat telah diterima, seperti lamanya waktu tunggu, pelayanan, dan kurangnya informasi yang jelas tentang prosedur pelayanan. Anda telah berhasil mengumpulkan data dan informasi terkait masalah tersebut. Sebagai penata layanan operasional, Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses kajian awal dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan situasi tersebut, apa yang harus dilakukan setelah mengumpulkan data dan informasi terkait? Di sini, yang A menyusun laporan akhir, yang B menganalisis data untuk mengidentifikasi akar masalah, yang C mengabaikan data yang dikumpulkan, yang D menyalahkan pihak lain, yang E langsung mengambil tindakan tanpa analisis. Kita lihat pertanyaannya dulu. Apa yang harus dilakukan setelah mengumpulkan data dan informasi yang terkait? Jadi untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menganalisis data untuk mengidentifikasi akar masalah. Kenapa? Kita lihat yang pilihan A, menyusun laporan akhir, ini salah. Karena menyusun laporan akhir bukanlah langkah yang tepat setelah mengumpulkan data. Laporan akhir disusun setelah data dianalisis dan solusi dirumuskan. Jadi yang jawaban yang A ini salah. Lalu yang C, mengabaikan data yang telah dikumpulkan. Ini juga salah. Karena mengabaikan data yang telah dikumpulkan dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami masalah dan merumuskan solusi yang tidak tepat. Data yang telah dikumpulkan harus dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Jadi yang C ini salah. Lalu yang D, menyalahkan pihak lain, ini juga salah karena menyalahkan pihak lain tanpa analisis yang mendalam tidak produktif dan tidak membantu dalam menyelesaikan masalah. Analisis data bertujuan untuk memahami masalah secara objektif. Jadi ini juga salah. Yang E, langsung mengambil tindakan tanpa analisis, ini juga salah. Karena langsung mengambil tindakan tanpa analisis dapat menyebabkan solusi yang tidak tepat dan tidak efektif. Analisis data diperlukan untuk memahami masalah secara mendalam sebelum mengambil tindakan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal yang kelima adalah yang B. Menganalisis data untuk mengidentifikasi akar masalah. Berikut ini cara pembahasan yang lebih lengkap. Dari opsi ini, jawabannya yang paling tepat tadi kan yang B, menganalisis data untuk mengidentifikasi akar masalah. Nah, di sini pembahasan tentang mengapa pilihan yang lain salah. Ini kenapa yang A salah, menyusun laporan akhir, yang C salah, mengabaikan data yang telah dikumpulkan, yang D juga salah, menyalahkan pihak lain, dan yang E kenapa ini salah, langsung mengambil tindakan tanpa analisis. Ini pembahasan secara lebih mendalam lagi ya dari opsi pertanyaan. Berikut ini
Kesimpulan dari soal yang kita pelajarin di soal nomor 5 itu tentang setelah mengumpulkan data dan informasi terkait, langkah yang harus dilakukan adalah menganalisis data untuk mengidentifikasi akar masalah. Langkah ini penting untuk memahami masalah secara mendalam dan merumuskan solusi yang tepat. Sebagai penata layanan operasional, Anda harus mampu menganalisis data, mengidentifikasi akar masalah, menyusun rekomendasi solusi, dan melaksanakan solusi tersebut dengan efektif. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat memastikan bahwa permasalahan layanan operasional ditangani dengan baik dan kualitas layanan meningkat. Jadi kalau teman-teman pengen lebih mendalami soal yang kelima, teman-teman bisa mengembangkan hal ini tentang menyelesaikan setelah mengumpulkan data dan informasi terkait, langkah yang harus dilakukan. Teman-teman bisa mencari tentang materi tentang ini ya. Dikembangkan lagi. Ini cuman rangkuman. Sekian dari saya tentang latihan soal ya, seleksi kompetensi teknis penata layanan operasional berdasarkan kisi-kisi. Ini materinya materi yang pertama. Kalau teman-teman pengen tahu tentang materinya itu, teman-teman tinggal baca di deskripsi YouTube ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.